Oke, sudah. Ya. Ya, masih Baik, OTW, terima Bu. kasih. Silakan. Sudah. Nah, Ya. kita Saya aja. Ya. Kita mulai Yuk masuk saja ya. main yuk. Bapak dan Ibu, ini pertemuan kedua kita. Kemarin kita Udah, sudah kirim deh. masuk ke Assembler Studio. Nah, semua di situ fitur-fitur dan kita media juga sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu dari SD 104201 Kolam. Begitu juga dengan Ibu Bapak dari MTS Darul Ilmi ya sudah membuat media. Baik, sekarang izin saya share screen. Hari ini materi kita adalah menambahkan interactivity. Interactivity itu sama dengan animasi lah kalau di PowerPoint itu. Nah, kita akan menambahkan di Assembler Studio untuk objek-objek 3 dimensi kita. Nah, di situ nanti ada interactivity move atau maju, mundur, ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas, dan rotasi. Kemudian juga nanti ada interaktif untuk yang custom sesuai dengan sumbu XYZ-nya. Kemudian yang terakhir nanti kalau sudah ada bagi Bapak dan Ibu yang sudah menyelesaikan interaktif sederhana saja, nanti dipersilakan untuk presentasi ya. Mungkin satu dari MTS Darul Ilmi, satu dari atau dua dari SD 104201 Kolam. Baik, izin saya share screen. Kita langsung masuk ke Assembler Studio ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan lancar internetnya, tidak ada gangguan juga di server Assembler. Baik, ini Bapak dan Ibu semua. Oh iya, belum saya tanya tadi. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah ya? Semua sudah terdaftar dan sudah bisa masuk ke SMP ya? Ya, sudah bisa masuk semua ya Bapak dan Ibu, belum ada yang nggak punya akun ya? Jaringannya susah, Bu. Jaringan susah. Oh, belum masuk ya? Ini Ibu siapa ya, Bu ya? Mana nih? Susah melihatnya. Masih ada yang belum punya akun, Bu? Tidak ada ya? Tidak ada. Baik. Nah, seperti ini ya tampilannya Bapak dan Ibu. Kalau kita sudah masuk Assembler Studio, ini kita tambahkan proyek baru. Kegiatan kita sampai 11.30 ya Bapak dan Ibu. Jadi mungkin 60 menit saya presentasikan, nanti ada tanya jawab 10 menit dan presentasi. Nah, tapi kalau Bapak dan Ibu sudah selesai mungkin ya proyeknya yang sudah ada interaktif, boleh langsung kita presentasikan nanti. Nah, karena saya yakin Bapak dan Ibu ini semua sudah pintar-pintar membuat media. Nah, ini diulang secara cepat saja. Ini tombol save. Jangan lupa kalau kita membuat proyek kita save kalau sudah memasukkan objek 3 dimensinya. Kemudian ini untuk memasukkan objek 3 dimensi, ini memasukkan image, teks, dan video. Nah, ini ada settingan untuk menghilangkan ini marker areanya, tetapi kalau untuk membantu kita supaya tidak kepleset ya, supaya tidak kemana-mana objeknya maksudnya, maka kita tetap harus pakai marker area. Kemudian di sini ada preview untuk setelah selesai kita membuat, publish. Kalau kita sudah fix semua, sudah final, kita publish. Kemudian ini ada object list. Kalau sudah kita masukkan nanti akan masuk ke object list. Baik, ini kita akan membuat interaktif. Jadi untuk objek maju mundur, kita ambil yang sederhana saja dulu Bapak dan Ibu. Saya ambil alasnya.
yang mungkin ada di tempat Bapak dan Ibu. Apa sajalah ya, ini saya buat ini boleh. Ini kita letakkan seperti biasa, ini bisa kita lihat seperti ini. Kalau kita ingin menggerakkan, ini sambil mengulang yang sudah, kita klik, kalau sudah dia berwarna kuning, itu artinya dia sudah bisa diedit. Kita letakkan ke sampai permukaan marker, kemudian kita perbesar di skala. Di sini adalah tombol-tombol untuk editor. Kita tarik sampai sebesar marker supaya bagus aja kelihatannya ya. Nah, ini kan belum sesuai dengan keinginan saya, ya. Keinginan kita yang mau membuat begitu ya. Nah, ini saya ingin menipiskan, kemudian melebarkan ke sumbu X, yaitu kanan kiri. Jadi, untuk size sumbu X saya tambah saja di sini barangkali 4 ya. Perhatikan Bapak dan Ibu, ini ada kontrol di sumbu X, Y, dan Z. Jadi kita bisa mengatur posisi di sini, mengatur rotasi juga di sumbu X, Y, Z, mengatur ukuran. Nah, di sini ukurannya saya akan jadi 4. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, dia ke samping ya. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu, di-mute dulu ya mikrofonnya. Kurang sedikit saya buat 5 saja, biar agak lebar. Nah, kemudian saya ingin menipiskan. Nah, ukuran tipis berarti kan ke atas dan ke bawah ya, Bapak dan Ibu. Nah, ke atas dan ke bawah seperti ini, itu adalah sumbu Y. Maka kita kurangi ukurannya. Saya buat 1,5 coba seperti apa. Nah, ini kalau tidak cocok nggak apa-apa, Bapak dan Ibu, kita bisa ulangi, kita ubah seperti ini. Sepertinya sudah cocok ya, 1,5 seperti ini. Nah, seperti ini 1,5. Udah, oke. Ini alasnya sudah selesai. Kita ambil objek yang ada, kita hewan saja, kita cari hewan, animal di sini ya, hewan itu hewan laut. Nggak usah dino, kemarin kita sudah pakai dino ya, yang lain saja. Ini karton aja, hewan karton saja. Kalau di akun Bapak dan Ibu masih pro, mungkin cari yang lain objeknya, tidak harus sama seperti ini ya Bapak dan Ibu. Saya ambil yang ini saja. Jadi objek apapun, maksudnya ini kita kan tentang interaktivitasnya ya. Saya nggak hafal mana yang pro, mana yang tidak di akun yang free. Tetapi nanti Bapak dan Ibu bisa mengejar supaya dapat akun individual ya. Jadi yang saat ini, yang sekarang ini masih free, masih pro, nanti akan free. Nah, ini kita agak-agak sabar untuk menunggu sampai flashing-nya selesai. Aduh, sudah ada masalahkah? Kita tunggu saja. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, lihat dia posisinya tenggelam di lantainya. Jadi kita bisa tarik seperti ini. Kita harus bentar kita hitamkan, agak digelapin dulu ya, supaya kelihatan, maksudnya supaya kelihatan sumbu-sumbunya. Ini kita, nah ini kalau kita tarik ini, kita klik ini akan berwarna kuning, maka ini bisa kita tarik. Nah, seperti itu ke atas dan ke bawah. Kalau kita klik yang ini ke samping, ini sumbu X. Yang merah ini sumbu S. Kalau pas kita tarik ini, kita bisa menggesernya ke kanan dan ke kiri. Kalau yang sumbu Z, kita harus memutarnya dari samping melihatnya, karena dia pergerakannya adalah ke depan dan ke belakang. Jadi kalau sudah ada terusan
Ini yang kuning ini, yang ke depan dan ke belakang. Nah, itu kita baru bisa geser. Sepertinya terlalu besar untuk ukuran lantai yang seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu ini masih menggantung. Bapak Ibu lihat nih, masih menggantung. Kita turunkan sampai kakinya cecah di lantai. Kita kecilkan sedikit supaya agak proporsional dengan lantainya. Nah, seperti itu. Kita turunkan lagi. Nah, baik, seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, ini sudah ada 2 objek. Kita jangan lupa kita save dulu, Bapak dan Ibu. Latihan animasi atau interactivity. Kita save. Kalau sini sudah tersave seperti ini, berarti Bapak dan Ibu. Jadi andaikan ini kita tutup, maka posisi terakhir ini sudah tersave. Nah, seperti ini kita buat triggernya hewan atau objek itu sendiri. Trigger itu adalah benda atau objek yang bisa kita beri perintah untuk menggerakkan sesuatu. Ya, jadi trigger itu adalah benda atau objek yang bisa kita berikan kepadanya perintah untuk menggerakkan sesuatu. Siapa yang digerakkan? Bisa benda itu sendiri atau benda yang lain. Jadi untuk saat ini yang pertama kita kasih trigger ke hewan ini sendiri. Ini apa sih namanya ya? Keledai sepertinya ya. Untuk menambahkan interaktif, kita klik objeknya. Nah, seperti itu. Di sini ini kita namai dulu. Namanya bull. Bull itu apa ya, memang keledai ya? Atau anak, kita namakan sajalah keledai ya, begitu, keledai 1. Karena mungkin nanti akan kita tambahkan keledai 2 atau kita copy dan sebagainya ya, Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita perhatikan ini ada fitur atau menu add interactivity. Inilah dia untuk memberikan perintah-perintah interaktif. Kita klik. Nah, ini Bapak dan Ibu. Pertama sekali saya akan contohkan interaktif move. Move, bergerak. Kita klik move. Ininya masih tetap terseleksi ya, namanya terseleksi. Kemudian saya akan gerakkan dia ke depan, maka kita harus klik lagi yang ini, forward ke depan, yang ini ke belakang, ke kiri, ke kanan, ini ke atas, ke bawah, dan ini custom. Custom nanti kita cerita ini dulu ya. Move, kemudian targetnya siapa? Karena di sini objeknya juga memang cuma dia, maka targetnya tetap ini. Objeknya ada ini, tapi kan nggak mungkin kita gerakkan lantainya ya, Bapak dan Ibu. Ini adalah seberapa jauh ia berjalan. Oke, kita buat 10 saja. Kemudian ini ada settingan tambahan. Nah, ini mulai dia bergerak itu kapan? Apakah begitu kita klik dia bergerak, maka kita harus tuliskan dia 0. Jadi kalau Bapak dan Ibu menginginkan dia bergerak sekian detik setelah diklik, maka di sini dituliskan. Apakah 1 detik setelah diklik, maka kita tuliskan 1 di sini. Durasi, berapa lama dia berjalannya gitu. Kalau kita tuliskan 0, maka dia langsung nyampe ke tempat tujuan, ke 10, jarak 10 tadi. Kita buat saja 1, di sini 0 saja ya Bapak dan Ibu, karena saya inginnya begitu kita klik objek, dia langsung bergerak, berjalan. Kita klik di sini 2 lah, terlalu cepat kayaknya kalau atau 3. Nah, ini detik ya Bapak dan Ibu satuannya. Kita klik apply. Maka nanti akan terlihat seperti ini di apa namanya nih, di fitur-fitur interaktif. Sudah ada 1 interaktif. Boleh kita lihat
untuk interaktif satu langkah ini nanti akan kita tambahkan lagi. Ya, nah ini sudah ready untuk di play, kita klik play. Ini belum kita klik ya, tadi triggernya adalah objek itu sendiri. Kita klik ya Bapak dan Ibu supaya terlihat dia bergerak, kita lihat dari samping, karena tadi kan pergerakannya ke depan ya. Kita klik, nah seperti itu. Ya, jadi ini tadi durasi pergerakannya adalah 3 detik. Jadi untuk mencapai jarak yang 10 tadi, dia membutuhkan waktu 3 detik. Andai kita kurangi lagi 2 misalnya, mungkin akan lebih cepat lagi. Jadi ini hanya kreativitas kita ya Bapak dan Ibu untuk membuatnya seperti apa begitu. Nah ini dia sudah maju. Kalau kita klik lagi bagaimana Bapak dan Ibu? Kalau kita klik lagi, karena perintahnya adalah maju ke depan 10 jaraknya, maka dia juga akan maju lagi. Kita lihat. Nah, seperti itu. Kita klik lagi. Dia juga akan maju terus ke depan sebanyak 10. Nah, jadi seperti itu untuk gerakan move maju. Kalau kita ingin melihat lagi apa isinya yang ini, menu interaktif ini, kita bisa klik ini Bapak dan Ibu. Kita klik. Nah, kita bisa mengeditnya lagi di sini. Apakah ke depan, apakah ke samping, kanan, kiri, boleh. Kemudian kayaknya tadi kok terlalu lambat misalnya ya, kita klik lagi di sini. Kita buat menjadi 2. Kemudian kita apply. Begitu. Nah, kita lanjut. Setelah maju 10, saya ingin dia memutar ke kanan 90 derajat. Kita buat di sini. Kalau memutar adalah rotate. Tadi kita sudah coba ini ya, Bapak dan Ibu, move ke depan. Kemudian sekarang kita coba yang rotate. Nah, rotate ini memutar, kita maunya mutarnya kemana? Saya ingin dia mutar ke kanan, ke sana. Ke kanannya kita maksudnya. Kemudian namanya memutar, pasti dia akan bicara tentang sudut ya. Ini targetnya masih tetap keledai 1, targetnya sudut, maka kita ini, saya maunya dia kalau berbaris itu hadap kiri gitu. Kalau kita kan kanan, hadap kiri atau hadap kanan, berarti 90 derajat ini sudah benar. Tetapi kalau Bapak Ibu inginnya dia kembali lagi menghadap ke belakang sana, maka ininya bisa kita rubah Bapak dan Ibu menjadi 180 derajat misalnya. Nah, tadi saya inginnya 90 derajat dulu. Kemudian ini, nah di sini ini sudah mulai kita pikirkan berapa detik ke berapa dia akan berbelok atau memutar ke arah kanan. Karena tadi di awal kita sudah beri gerakan dia maju ke depan selama durasinya berapa, yang terakhir adalah 2 ya, 2 saya terakhir. Di sini saya boleh buat dia 3 atau 2 boleh, tapi nanti bisa kita edit seandainya Bapak dan Ibu tidak mau yang seperti itu, kurang cepat, kurang lambat, dan sebagainya, kita lihat. Nah, kalau kita sudah memberikan perintah animasi, kita boleh play dulu. Kalau kita nanti, ini kan kita ingat ini Bapak dan Ibu, waktunya. Yang pertama 0 dia maju, dan 2 itu durasi majunya, berarti 2 detik dia majunya. Kemudian saya buat di sini 3, tapi kalau saya buat di sini 0, nanti dia bersamaan. Begitu kita klik, dia maju juga dia memutar begitu. Nah, kita play dulu seperti apa hasilnya. Setelah ini nanti kita akan coba dia interaktif hide atau menghilang ya. Nah,
Jadi 3 dulu untuk yang move biasa, nanti setelah itu saya akan contohkan yang custom. Nah, Bapak dan Ibu, kita lihat, kita klik objeknya, maju ke depan 10, kemudian ya di menit ketiga dia bergerak ke kiri. Nah, seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Nah, untuk animasi ketiga, saya ingin dia maju sebentar, maju, kemudian menghilang. Maka berarti ada 2 lagi interactivity yang saya tambahkan. Yaitu di sini, ini kan tadi sudah belok ke kanan dia ya. Saya ingin dia maju 10, bolehlah. Ini berarti jaraknya waktu startnya setelah 3 ya Bapak dan Ibu, atau langsung 3 karena begitu belok dia langsung maju. 3, di sininya 2 saja biar agak lambat. Kita apply, langsung saya tambahkan saja ya untuk menghilangnya Bapak dan Ibu biar langsung kita lihat. Nah, di sini ini bukan ini lagi kita klik, ini scale dia membesar Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu nanti bisa coba sendiri, takutnya waktu nggak cukup nanti kalau kita satu-satu semua kita coba. Nah, ini ada hide dan show. Show untuk menampilkan, hide untuk menghilang. Kita coba klik hide di sini, targetnya keledai, advance-nya, settingnya. Tadi setelah ini menit ketiga dia jalan, berarti saya ingin dia menghilang di menit ke-6. Ya. Waktu menghilangnya saya ingin dia langsung hilang atau 1 juga boleh. Kalau langsung hilang kita buat 0 Bapak dan Ibu. Ya, kita coba saja. Kita klik. Nah, sudah 4 dia interaksinya kita lihat. Kalau saya terlalu cepat boleh di ini ya Bapak dan Ibu. Bu, terlalu cepat diulangi yang terakhir gitu. Nah, tapi nanti ada sesi tanya jawab ya Bapak dan Ibu. Kita play. Kita lihat. Maju ke depan, kemudian belok ke kanan, maju, hilang. Ya. Jadi seperti itu. Ini kalau tidak pakai custom ya Bapak dan Ibu, ternyata saya maunya sebenarnya dia majunya ke kanan, ternyata ke depan, masih tetap ke depan, jadi dia ke samping dia jalannya. Jadi seperti itu. Yang di sini ya, harusnya dia jalannya bukan ke depan lagi tetapi ke kanan. Nah, itu coba kita lihat sekali lagi. Setelah ini kita ke custom ya Bapak dan Ibu, jika tidak ada pertanyaan nanti di sini. Jadi membuat media ini memang harus sabar ya, karena banyak ininya, loadingnya. Tapi jika internet lancar, insya Allah lancar. Seperti ini, maju ke depan, belok kanan, majunya ke sana ke kanan, langsung menghilang. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Di mana? Lihat WA dulu Ibu. Tapi tadi sudah keluar. Ya, Bapak dan Ibu, ada pertanyaan? Silakan bertanya Bapak dan Ibu. Kalau ada yang ingin bertanya. Atau mungkin ada yang ingin mempresentasikan hasilnya. Ya, setelah ini kita nanti akan ke custom Bapak dan Ibu, interaktif custom. Saya stop sharing dulu ya. Nah, ada pertanyaan silakan Bapak dan Ibu. Ada Bu Dwi Rahmayana. Bu Niar mau bertanya, Bu Niar silakan. Tuh pencet nih Bu Niar ya. Nah, Bu Niar sudah pandai dia buat media ya.
Oh, ternyata akun saya keluar ya. Ya, Ibu masih pakai apa Oh, itu? ya, saya salah akun ini. Saya keluar dulu ya, Pak Wito, bisa ya? Ya, bisa. Ya, Oke, saya saya jaga keluar Ibu. dulu. Ya, oke, saya keluar dulu. Ada yang ingin bertanya Bapak dan Ibu atau ingin Ibu Ira mungkin ada yang ingin ditampilkan? Mungkin tadi sambil mencoba apa yang ditampilkan oleh Bu Rini. Ya, silakan Bu Ira sudah. Pak Eka, mana nih Pak Eka? Oke, yuk kita lanjutkan Tiara. Nah, Bapak dan Ibu, seperti ini ya. Saya akan jelaskan pertama, saya biasa suka pakai lantai. Jadi artinya itu markernya itu ketutup dia gitu. Artinya kan ada objek, saya senang pakai lantai. Saya pilih 3D, objek 3D. Silakan Bu, Tiara. 3D. Nah, 3D. Kemudian, oke. Bapak tadi saya sampaikan pilih kita boleh kita lihat saya senangnya di sini pilih landscape bawah ya boleh coba. Nah iya banyak. Nah misalnya kita buat di mana ya, Pak Wito belum share screen ya nanti Ibu lihatlah. Nah jadi Ibu pilih misalnya yang sana boleh dulu, yang untuk lantai dia itu kan hutan-hutan itu. Yang ini Pak Wito tiga lagi baris kedua. presentasi nih di sekolah. Pak Wito di mute dulu Pak Wito. Nah bukan ini ya. Nah iya Pak Wito di mute dulu mic-nya. Kalau seperti ini Bapak dan Ibu, pertama yang harus Ibu lakukan adalah sebentar ya. Skill, besarin atau putar dulu Bu, putar atau boleh skill dulu skill, skala. Ini bahasa Indonesia rupanya ya. Nah, tarik Bu. Ya, baik Bapak dan Ibu. Bu Ira sudah bisa presentasi atau Pak Eka? Kalau tidak kita lanjut ke custom ya Bapak dan Ibu. Pak Eka sudah? Bu masih di mute Pak, mikrofonnya ya. Iya Bu. Sudah. Ada pertanyaan atau mau presentasi untuk pergerakan yang move dan bergerak kanan kiri atas muter proteksi? Saya rasa dilanjut aja dulu Bu, karena kami semalam mengulangi belum sampai di situ Bu. Kami hanya apa ya? Iya. Nge-placing aja gitu, belajar nge-placing kemarin itu. Iya. Makanya ini memang ya. Ini maksud saya kalau memang bisa sambil diikuti pelan-pelan atau saya terlalu cepat ya Pak ya? Enggak Bu. Ya, karena ini juga ada rekamannya nanti akan di-share di grup ya Pak. Iya Bu. Baik kita ulangi, bukan ulangi. Yang tadi adalah interactivity untuk bergerak ke depan, ke samping, kanan kiri dan memutar ya Bapak dan Ibu. Dengan trigger atau tombol yang kita beri perintah itu adalah objek itu sendiri. Nah sekarang saya akan share screen untuk mencontohkan. Kita beri trigger. Kita membuat triggernya itu adalah objek yang lainnya. Ini apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Kita di sini ya. Apakah terlihat Bapak dan Ibu? Terlihat Bu. Terlihat ya. Iya, saya mau cari meja. Furniture di mana furniture? Kalau saya mau buat ini buah gitu, buahnya akan bergerak ke atas. Di mana ya furniture ya? Ini dia.
Hmm, meja, duh, apa yang keklik itu? Jadi terklik tak sengaja begini juga dia. Ya udah kursi pun jadilah daripada susah ya Bapak dan Ibu, kita buat saja. Ini sofa ya, nggak apa-apa. Nanti buahnya ada di sofa. Nah ini masih menggantung ya Bapak dan Ibu. Biasa kita turunkan, kita perbesar sedikit. Iya. Nah saya mau meletakkan buah di sini. Nanti akan saya beri apa? Interaktif, beri gerakan buah di. Nah, ini maksudnya untuk apa sih gunanya gerakan-gerakan ini ya? Namanya kita akan membuat media yang kalau bisa semenarik mungkin ya Bapak dan Ibu untuk dilihat anak-anak. Maka kita cari kita buat pergerakan. Nah, ini di matematika, di IPA, sepertinya semua mata pelajaran lah sepertinya akan butuh seperti ini untuk lebih lebih terlihat dia 3 dimensinya. Nah ini dia tenggelamnya Bapak dan Ibu biasa. Kalau awal masuk pasti dia posisinya tidak pas. Kalau sudah ada benda-benda yang lainnya, kita namanya sudah strawberry, sudah cocok. Kita naikkan. Kalau kita susah mencari objeknya, Bapak dan Ibu, kita bisa lihat di objek list ya. Misalnya kan objeknya ini ada, tapi entah kemana gitu. Nggak ada dia di depan ini, di marker area. Maka kita bisa lihat, cari di sini, Bapak dan Ibu. Di sini. Objek list. Ya. Karena di sini objeknya baru 2, ya gampang aja kita ini tinggal klik. Seandainya ini entah kemana jatuh atau melayang di mana-mana, kita tinggal klik dia, klik, nanti akan ada tanda seperti ini. Andai pun dia jauh di belakang atau di mana gitu, kita posisikan aja nanti di sini 000, dia akan jatuh di markernya di sini di titik 00 di tengah-tengah sini. Nah seperti itu untuk mencari atau memanggil kembali objek yang hilang. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah ini ada strawberry, nggak imbang ya strawberry dengan kursinya, tapi nggak apa-apa lah ya, kita mau coba pergerakannya saja karena sebetulnya yang saya butuhkan meja tetapi ternyata yang diberikan kursi, nggak apa-apa. Saya cari objek untuk atau saya kasih teks aja, saya cari objek tapi saya buat teks ini strawberry, kita tulis strawberry, kita place, letakkan di sini saja. Karena warnanya kurang terang, saya buat merah, saya suka merah. Kemudian kita apply, jangan lupa Bapak dan Ibu, kalau kita sudah pilih dia, kita apply supaya dia berubah jadi merah, ya sesuai dengan warna buah ya, strawberry. Saya letakkan di bawah. Saya ubah dulu latar belakang atau langitnya supaya lebih kelihatan. Agak gelap saya buat atau kuning. Nah ini tinggal selera kita masing-masing ya Bapak dan Ibu. Ini aja saya buat biar kelihatan. Ya, ini. Kita klik. Nah ini saya mau majukan lagi, juga dibesarkan skalanya, saya klik, kita besarkan, kita tarik aja. Atau bisa kita buat di sini, size di sini kan ada size, kita buat aja di sini yang di menu kanan ini, saya buat menjadi 2. Nah, seperti itu, dia sudah besar ya. Saya letakkan di sini, tengah. Seperti ini. Nah, kita mau menjadikan strawberry ini, kalimat kata strawberry ini menjadi trigger, menjadi objek yang bisa kita berikan perintah. Kita klik dia, kemudian kita kasih perintah seperti tadi,
Oh, ini teks, namanya teks. Karena di atas kan buah ya, Bapak dan Ibu. Nanti akan kelihatan kenapa sih harus dinamai gitu. Supaya kita tidak bingung ketika akan memberikan interaktif. Kita buat teks di sini. Nah, jadi ini objek namanya adalah teks strawberry, yang ini namanya strawberry, buah ya. Nah, untuk membedakan itu Bapak dan Ibu. Nah, kita mau memberikan ini animasi. Kita klik yang bawah nih tadi, Add Interactivity. Kita klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, saya ingin buah ini nanti naik ke atas, tetapi sambil memutar. Nah, seperti itu ya, naik ke atas sambil memutar, kemudian turun kembali ke tempatnya. Nah, ini Berpindah ya Bu ya? ya ke atas Pak, ke atas. Ya, berpindah dulu dia gitu, berpindah dan sambil memutar. Iya, seperti itu. Jadi artinya yang pertama adalah move dulu, move dia ke atas. Kita buat dia ke atas. Move ke atas. Yang di target yang mau digerakkan itu apa? Buahnya, bukan teksnya ya. Teksnya ini hanya sebagai trigger. Jadi kita klik yang strawberry. Inilah dia buah tadi. Jaraknya kita anggaplah 10 saja dia ke atas ya, 10. Kita buat ini. Pengaturan tambahannya, saya ingin begitu kita klik kata strawberry, dia langsung naik ke atas. Jadi kita buat saja dia 0. Kemudian ini, saya ingin agak lambat gitu naiknya. Jadi saya buat 3 ya. Saya buat 3. Nah, seperti itu. Kita coba dulu boleh sebelum kita tambahkan gerakan yang lain ya. Bu Juma nih anak-anak nggak ikut Bu? Anak didiknya yang mau ikut lomba? Kita klik play. Ini yang scene 1 tadi ya Bapak dan Ibu. Saya tadi buatnya di scene 2 yang ini. Nah ini. Tadi yang dikasih trigger adalah kata strawberry, maka kita klik ini. Apa yang terjadi? Kita besarkan supaya terlalu besar. Ya, ini ya. Kita klik. Nah, seperti itu. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini karena tidak dibatasin, tapi nanti kita batasi di interaktif. Ini kita tambahkan. Tadi naiknya sudah pas, durasinya juga sudah pas. Saya ingin tambahkan dia memutar. Kalau memutar tadi adalah rotate. Mutarnya kemana? Saya ingin ke kanan. Select target. Targetnya adalah strawberry. Kita ganti strawberry. Kemudian ini sudut berapa derajat dia. Saya ingin tidak sekali putar dia. Kalau satu kali putar dia kan 360 derajat ya Bapak dan Ibu. Saya ingin 2 kali putar. Jadi dia 720 derajat. Maksudnya biar agak lama aja Bu. Karena kan kalau 360, kalau durasinya cepat, maka dia sudah selesai gitu. Nah ini durasinya, ini waktunya, ya begitu dia naik, dia sambil memutar. Saya inginnya begitu, maka saya buat ini waktunya 0. Kemudian durasinya saya mau dia agak lambat, begitu. Saya buat berapa ya? 6 mungkin ya, durasinya 6. Kita play. Kita lihat. Kita lihat apakah dia stroberinya akan naik sambil memutar ke arah atas ataukah apa gerakannya. Gitu. Tapi ya insya Allah ya kalau tidak ada terjadi kesalahan di server, insya Allah jadi seperti apa yang kita inginkan Bapak dan Ibu. Kita lihat, kita klik kalimat strawberry. Nah seperti itu, iya persis seperti yang saya inginkan. Karena dia banyak sudutnya masih mutar dia sampai di atas ya.
Kemudian saya ingin dia turun lagi. Nah, turun lagi ke tempatnya. Kalau menurut Bapak dan Ibu kurang lama durasinya, kita tambah. Kita tambah di sini durasinya. Saya ingin 8. Nah, boleh. Nah, kita turunkan lagi Bapak dan Ibu. Kita turunkan sampai, berarti dia move ya. Move ke bawah. Apa yang diturunkan? Strawberry. Jaraknya 10. Oke, seperti tadi. Kemudian waktu mulainya. Nah, waktu mulainya ini tadi kan durasi di atas ada 2, ada 8 ya. Nah, ini boleh kita coba 3 atau 4 ya. Kalau dia terlalu cepat, ini durasinya, supaya dia lambat, kita buat 8 lagi. Kalau nanti tidak pas dengan yang kita inginkan, Bapak Ibu bisa mencari di mana letak kesalahannya. Di sini, Bapak dan Ibu. Waktunya ini. Kita bisa waktu memulainya ini, kapan dia turun, kapan dia ke atas. Ini kita tambah juga boleh lah supaya tidak terlalu cepat dia turunnya ya. Nah, ini kita play. Kita simpan dulu supaya nggak hilang. Nah, ya. Nanti sudah capek-capek bikin interaktif, tapenya hilang ya. Nah, kita preview. Ini belum pakai custom ternyata ya Bapak dan Ibu, ternyata ada 3 bagian. Yang pakai custom itu kita harus tahu posisi di mana kita inginkan dia berpindah atau bereaksi gitu ya, berinteraktif. Baru kita copy posisinya itu, yaitu sumbu X, Y, Z-nya. Kita lihat ya Bapak dan Ibu. Kita klik strawberry, dia memutar ke atas. Ini putus-putus sinyal ini, Bu. Mungkin sudah agak-agak ada gangguan. Nah, dia sudah diam. Berarti harusnya apa ini putarannya tadi kita tambah, mungkin 1080 derajat. Jadi dia sampai ke bawah masih muter gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Halo Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan? Ini di mana? Saya stop sharing, atau kalau tidak ada pertanyaan, satu lagi untuk membuat dia berpindah ke posisi tersebut begitu ya, dengan custom. Jadi caranya adalah ini. Kita copy di sini ya Bapak dan Ibu. Kita klik titik 3, kita duplicate. Ini dia. Kalau copy to ini pindah scene. Jadi di scene 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita duplicate. Nah, seperti ini. Saya ingin dia nanti posisinya anggaplah di sini ada meja ya, ada meja, pindah ke meja sini. Nah, anggap di sini ada meja. Nanti yang ini pindah kemari, begitu Bapak dan Ibu. Jadi ini posisinya berapa? Nah, ini perlu bantuan. Apakah waktu kita masih cukup? Ya, sebentar. Ini satu aja. Kita cari catatan kita, kertas catatan kita, notepad ya, Bapak dan Ibu. Posisi target. Ini hanya catatan saja, nanti kita hapus. X, Y, Z. Nah, saya ingin persis nanti berada di sini. Andaikan ini di ini kan koma-koma. Ini saya buat negatif 13 saja lah supaya gampang. Ya boleh. Kita buat saja negatif 13. Kemudian di sini berapa? 6 koma ya. Enggak usah 7, boleh. Di sini 10. Nah, jadi nggak susah kita mengkopinya. Jadi dia posisinya yang penting di situ, di sini ya. Negatif 13, 7, 10. Kalau takut lupa kita boleh catat di sini. Negatif 13, 7, 10. Negatif 13, 7,
10 ya untuk posisi. Nah, setelah itu ini kita apakan? Kita hilangkan Bapak dan Ibu. Udah nggak perlu lagi karena kita hanya butuh untuk mencari titik koordinatnya. Ya, Bapak dan Ibu ya. Kita hapus. Nah, ini kita tambah interaktivitinya tadi. Supaya setelah dia turun, dia pindah ke depan. Nah, ini kita tambahkan tadi 1080 biar agak sampai turun dia masih tetap ya. Ini apply. Kemudian ini kan sudah turun nih. Ini interaktif naik, ini sambil mutar, ini turun. Kita tambahkan supaya dia pindah ke posisi yang tadi. Inilah yang namanya pakai custom. Nah, ini move, baru kita pakai yang ini Bapak dan Ibu, pakai custom. Nah, kalau kita sudah klik custom, maka dia akan menyediakan kotak-kotak di sumbu XYZ-nya. Jangan lupa kita klik targetnya adalah buah stroberi. Baru kita klik di sini tadi. Coba kita lihat catatannya dulu supaya nggak salah. Negatif 13, 7, 10. Maka kita masukkan di sini negatif 13. Negatifnya hilang selalu kalau ditulis duluan. 7, 10. Nah, nanti berpindah ke sini. Kita secepat apa dia? Di menit keberapa? Di detik keberapa tadi ya? 5 atau 6 atau 7 ya. Kita buat saja 7 ya supaya pasti sudah selesai gerakan yang 1 2 3 gitu maksudnya. Ini agak 3 detik. Kita lihat. Kita play ya Bapak dan Ibu. Bismillah, semoga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, kita tunggu karena objeknya sudah bertambah Bapak dan Ibu. Jadi dia agak butuh waktu untuk loadingnya. Sini ya. Ini kan stroberinya tetap 1. Kita klik coba bagaimana interaktivitas yang sudah terekam. Ya, seperti itu. Memutar naik, kemudian turun, masih terus berputar. Kita sudah tambah. Nah, dia pindah ke posisi ya ada kesalahan ya Bapak dan Ibu. Seharusnya dia pindahnya di akhir. Nah, jadi dia kembali. Sepertinya ini di tengah-tengah. Nah, inilah dia. Inilah dia yang harus kita cari tahu. Ini bukan maunya saya tadi. Mau saya setelah dia turun ke sini baru dia berpindah ke posisi yang di sini dan menetap di situ. Nah, ternyata ada kekurangannya, kesalahannya di mana? Move sudah, ini sudah tercustom. Apakah yang ini terlalu cepat? Kita lihat interaktivitasnya. Kita lihat view. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu, kita bisa edit-edit di sini, kita bisa tukar-tukar di sini. Ini 8 atau terlalu cepat ini ya. Mungkin ini 10. Kita play. Kita lihat seperti apa ya. Kadang-kadang lari tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Iya, ini sudah 11.10 ya Bapak dan Ibu. Sebentar lagi ada sesi tanya jawab. Setelah ini nanti kita sesi tanya jawab. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengeksplor. Ini contoh salah satu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, saya inginnya dia turun sampai ke kurang dia meluruskan sampai posisi terakhir. Nah, tapi memang ini sudah sesuai dengan keinginan saya, dia harus berhenti di posisi akhirnya begitu. Nah, sampai di sini Bapak dan Ibu tentang interaktif. Ini saya save dulu. Ya, Bapak dan Ibu, seandainya sambil sambil membuat proyeknya, jangan lupa di save Bapak dan Ibu.
simpan supaya tidak hilang. Nah, silakan saya buka sesi tanya jawab. Ya silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Pak Eka, yang lain, Bu Saprida. Bu Saprida kayaknya udah online, udah on kamera itu, Bu. Iya, Bu Saprida sudah berhasil, Bu, proyeknya, Bu. Masih di mute, Bu, mikrofonnya dibuka dulu. Tanda mikrofon yang di dekat video itu dicentang dulu, dibuka dulu centangnya. Ibu Mita, ada pertanyaan? Mana yang buka kamera nih? Yang buka mikrofon? Tidak ada pertanyaan, Bapak dan Ibu? Bu Saprida masih di apa, Bu? Mikrofonnya di checklist dulu, dibuang dulu checklistnya, Bu Saprida. Saya belum ada, Bu. Ya, silakan. Di kolom chat sudah ada apa ya Bapak dan Ibu? Belum mana Pak Wito ininya? Link absen. Tidak ada pertanyaan atau sudah ada yang selesai membuat interaktif seperti tadi? Ya, Ibu Eva, sudah selesai, Bu? Atau apa yang sudah dibuat? Yang sudah dibuat 1 minggu berarti ya, Bu ya? Kita ya. Pertemuan kita 1 minggu sudah ada. Masih dalam tahap belajar, Bu. Kemarin masih buat tata surya. Oh ya, tata surya langsung sudah semua. Atau objeknya kan itu kan satu semua langsung. Gimana, Bu? Nggak dengar, Bu? Ya, tata surya itu Ibu ambil semua yang langsung tata surya yang langsung muter itu ya, Bu, yang udah 8 Iya, Bu. Nah, jadi Ibu bisa tambahkan interaktifnya nanti di sesi berikutnya itu di slide-slide berikutnya itu Ibu masukkan misalnya yang pertama matahari. Ibu mungkin terlalu dekat dengan temannya, Bu. Makanya karena gini, Bu, kami mengambil tema itu kan semalam kan bukan tema kami. Masih mencoba kan, Bu. Saya kan masih guru kelas 3. Mau sesuai dengan tema kami nggak ada, Bu, di 3D-nya. Tema pembelajaran kami yang sesuai. Ibu apa, Bu? Yang sekarang tema 7 teknologi pangan, Bu. Teknologi pangan. Teknologi pangan misalnya beras gitu ya. Padi, Iya. bijian gitu ya. Terus teknologi pangan yang lain yang bisa dibuat apa ya di situ ya? Ya nggak terbayang saya juga. Ya sebenarnya kita bisa juga mengambil dari luar atau fotonya, Bu, foto. Dua dimensi. Nah, caranya kalau tidak ada coba ya sebentar Ibu tutup dulu mikrofonnya. Gimana, Bu? Ya caranya adalah sebentar saya link absennya Pak itu tadi yang buat belum ya? Bentar ya Bu, bentar nanti kirim. Absennya belum diisi, Bu. Ya. Udah. Nanti dikirim nanti. Pak Wito tadi yang buat. Pak Wito sambil ada kegiatan, jadi mungkin agak ditinggal-tinggalnya kita di sini di ruangan ini. Sebentar. Jadi itu Ibu siapa tadi? Ibu Eva ya? Iya ya. Nah, Ibu Eva. Iya, Bu. Kita bisa mengakali gitu, mengakali dengan membuat ini gambar. Misalnya gambar padi gitu ya. Kita browsing. Coba saya share. Ibu mau bikin apa nih kira-kira? Mau menunjukkan padi atau apa? Biar saya bantu ini.
Maksudnya karena objek 3D-nya itu belum ada, kalau untuk upload objek 3D memang dibutuhkan akun ruang yang agak lebih besar. Praktik dengan Bu Ira. Oh ya, sudah ya, berarti sudah apa sih namanya ya, pelatihan-pelatihan sama Bu Ira ya. Dilaporkan ya Bu, ini nanti di screenshot juga bisa dilaporkan Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini misalnya kita saya mau cari apa tadi? Pohon padi ya, Bu. Misalnya Ibu mau buatnya apa biar kita cari gambar atau apa gitu. Atau padi. Nah, seperti ini kita klik gambar. Nah, seperti ini ya, Bu Eva. Nah, ini adalah contoh gitu, contoh tanaman pangan kita. Ini adalah yang besar padi. Ini kita download atau save. Save image, kita letakkanlah misalnya di sini ya, padi. Bisa nggak dijepretkan, bisa nggak di-image-kan? Kalau tidak bisa, nggak apa-apa. Kalau tidak bisa, atau kita ini PNG, kita cari PNG, karena gambar 2D yang bisa masuk ke Assembler itu adalah yang extensionnya PNG. Nah, seperti ini gambar kartun ya. Gambar beneran, apakah ini PNG? Kita lihat ininya apakah PNG, bukan. Nah, seperti ini ya Bu, ini tadi ada kayaknya, ini ya PNG nih. Nah, ini PNG. Kita bisa ambil ini, kita save. Ini kan tanaman pangan, kita save. Nah, kita buat padi PNG. Nah, ini ya Bu, kita lihat ini sudah PNG image, sudah bisa langsung kita masukkan ke Assembler. Bentar saya ambil ya, mana tadi? Di sini ya, di sini misalnya mau kita masukkan di sini gambar padi ya, Bapak dan Ibu. Nah, kita uploadnya di sini image, di image, upload. Kita cari gambar padi yang tadi. Di sini kita cari gambar pendukung sini. Ini dia padi PNG. Ini. Nah, ini kita besarkan. Kita geser ke belakang. Kita besarkan lagi. Nah, kita buat seperti ini bisa, Bu. Atau ini kita copy ke sini. Kita pilih sin 1, salah, belum ada. Di sini kita tambah dulu sinnya supaya ini sin 3. Kita copy di sini biar lebih kelihatan maksudnya. Nah, kita pindah ke sin 3. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, Bu Eva. Ini terus setelah ini mau ngapain? Nah, Ibu mau kasih tulisan apa atau pembelajaran apa? Begitu bisa, Bu. Jadi jangan karena tidak ada objek 3D-nya terus nggak bisa membuat gitu. Kita bisa membuat seperti ini. Padi adalah bahan pokok. Ini tadi aku kirim. Ya. Nah, kemudian kita isikan teksnya seperti ini. Padi. Kita letakkan. Nah, kita letakkan di sini, boleh, atau di samping, mana yang Ibu maulah.
gitu. Kita besarkan karena itu terlalu kecil. Nah, kemudian warnanya kita ubah karena tidak kelihatan. Kita mau biru di sini. Kita apply. Ya, seperti ini ya Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa, mau kita buat apa lagi anotasi, Bu, juga bisa. Kita buat anotasi, di sini teks anotasi, circle, kita cari tentang apa? Padi adalah dan sebagainya. Padi adalah makanan pokok, misalnya begitu ya. Bahan pangan pokok Indonesia. Misalnya nih ya Bu, saya nanti salah pula ini. Ini kan misalnya. Ini labelnya 1, boleh karena masih pertama. Kita klik aja di sini. Nah, nanti dia akan ada bulatan kecil seperti ini. Tidak kelihatan karena latarnya dan warnanya. Ini anotasi padi adalah tadi ya. Kita kasih warna apa nih? Merah ya, biar kelihatan. Apply. Mana dia? Kurang besar apa ya? Oh, atau di balik sana posisinya barangkali. Di belakang ternyata, maka tidak kelihatan. Kita majukan. Nah, di sini. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu. Ini keatasin, dibesarin. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengeksplor di sini. Ketika diklik padi, misalnya, ketika diklik padi maka muncul ini, atau ini sudah ada, nanti seperti itu interaksinya. Jadi ini kalau kita klik akan keluar seperti ini. Kita preview. Nah, jadi Bu Eva, jika tidak ada bahan materi Ibu di objek 3D, Ibu bisa ambil yang objek 2D. Kalau tidak ada di assembler, di asetnya assembler, Ibu bisa browsing ya, kita cari di internet, kemudian kita upload. Yang penting dia sudah objek PNG. Seperti ini, kalau kita klik nanti akan ada keterangannya. Ini bisa Ibu buat tulisan apa saja. Nggak terbatas, mau anotasinya berapa juga boleh. Bisa. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ini tetap bisa membuat media. Bagaimana Bu Ira? Apakah bisa bisa diikutin ya? Iya Bu, bisa. Cuman Bu, masih susah loh Bu mau menguploadnya ke assembler ini Bu, dari misalnya gambar-gambar ini. Dari komputer? Nah, not support dia katanya. Berarti laptop saya kurang ini, upgrade gitu. Oh, yang ini yang notebook kemarin ya Bu ya? Enggak, saya pakai Asus VivoBook Bu, punya saya sendiri. Windowsnya Windows berapa itu? Windows berapa ya Pak ini ya? Core i3 Pak, nggak tahu saya Windows berapa ya? Windowsnya itu. Kalau Windows 7 nggak mau dia. Oh, Windowsnya 10 ya? Windows 10. Berarti iya, kalau Core i3 itu udah bisa kan Ibu? Nggak bisa lah, punya saya kan Core i3 kok. Windows 10 punya Bu Ira, Windows 10 itu Bu. Oh, Windows 10 kok Bu? Bisa lah Bu. Masalahnya apa itu? Coba ya Pak, Bu ya. Iya, ini coba. kita presentasi ya, masih ada waktu kita 8 menit lagi. Oh ya, iya saya screen dulu. Ya, silakan Bu. Udah bisa ini ya Bu? Belum. Dan yang punya putra-putri coba Bu nanti Bu ajarkan Bu. Pelan-pelan gitu. Mereka lebih pintar nyatanya. Ini mah, tambah ini mah, gitu nanti deh. Masuk kita biar mereka kalau mereka menggunakan IT sehat gitu loh. Udah nampak layar saya, Bapak Ibu. Iya, kelihatan Bu. Ini yang udah tadi saya buat, ya kan? Wih, keren. Ini sudah ada interactivity-nya? Udah Bu. Oh, iya, Bu, kita lihat ya Bu. Iya, boleh lihat. Nah ini dia.
Mereka udah pernah sekali, kita pun sekarang daring. Udah bagus nih caranya gurunya ini. Nah, gitulah daring. Artinya Ini yang tadi masih ini Bu. Mundur baru maju memang. Udah itu ini yang kedua tadi Bu. Karena nggak ada stroberi kan karena masih nggak apa-apa Bu. kan. Ya buat yang ada aja Bu. Ini hamburger. Iya, bagus. Turun lagi, ya. Iya. Iya, dia kembali. Oke. Ya, yang penting tekniknya sudah tahu ya kan? Iya. Udah itu Bu yang masukin tadi Bu, gambar yang ngambil dari luar untuk masuk ke assemblernya itu yang belum saya bisa Bu. Ya, coba dulu. Kalau kok di stop. Jadi Ibu kan download dulu, carilah foto apa yang mau Ibu ini. Nah, misalnya yang inilah ya kan. Kita ambilnya ini. Yang ini. Ibu sudah nggak share screen ini, Bu? Oh iya, Bu. Udah stop. Jadi coba bagi lagi. Jadi Ibu ambil di internet, tambahkan kata kunci PNG. Oh gitu. Tambahkan supaya kita dapat gambar-gambar yang sudah extension PNG supaya nggak kita hilangkan lagi backgroundnya. Ini masalahnya apa tadi? Mau masukkan ke assemblernya Pak, yang belum bisa. Gambar. Upload aset. Iya. Iya Pak, upload aset yang belum bisa. Nanti file apa extensionnya? Ibu sudah berapa kali? Sudah pernah belum? Kalau gambar nggak terlalu berat. Misalnya yang ini. Ini bisa nih Bu. Ini. Coba kita ambil contoh ya satu aja PNG, ya. PNG. Enggak, PNG Bu. Gambar-gambar apa aja ya? Gambar apa aja Ibu nanti klik di apanya gambar gitu. Tambahkan aja situ PNG tadi Bu. Nggak apa-apa. Dia pokoknya tambahkan nanti ketika mencarinya tambahkan kalimat PNG. Nanti di sini gitu. Kan kita uploadnya di sini. Salah. Salah. Bukan ini. Bukan ini gambar di image. Di image. Di image ya. Di sini. Upload. Kalau dia gambar-gambar, kalau yang 3D tadi itu Pak? 3D kalau untuk upload 3D baru 3D. Oh ini, gitu. Iya salah tempat. Maaf, pantas dia not support katanya. Mungkin karena tadi gambar. Ntar dulu ya tadi. Yang dimintanya 3 dimensi, Ibu ngasihnya 2 dimensi. Itu dia. Jadi tolak lah. Oh iya Pak. Ini mungkin Pak udah ini dia nih. Ya, itu udah masuk ya. Coba dinaikkan. Iya. Udah berapa poinnya Ibu? Oh, belum saya cek hari ini, Pak. Ya, cek lah, biar semangat. Iya, Pak. Nanti kegiatan ini juga dilaporkan. 10 ya, kemarin. Bu, ini. Iya, 10. Kemarin pun kami hari apa kemarin? Kami coba-coba. Ya, KKG. KKG sendiri. Ibu laporkan? Udah dilaporkan, Pak. Dapat nilai enggak? Belum dibuka ini Pak. Sekali coba buka biar kita lihat juga lah. Pengen tahu juga sih. Coba saya buka ya Pak ya. Nah ini tinggal klik ini aja Bu yang di bawah ini dashboard. Ini yang di bawah. Ini yang klik yang di bawah ke kiri itu aja Bu klik. Udah nih Bu kan, gini udah, kan. Udah berarti udah bisa lah Bu saya upload. Rupanya dia ada ininya ya. Kalau image kalau apa objek ya Bu ya. Iya. 115 Pak. Sudah level 1. Wah, selamat sudah level 1. Wow. Sudah dapat sertifikat. Iya. Ibu cek email Ibu, nanti mereka kirimin Ibu sertifikat di emailnya. Oh iya Bu. Sertifikat AC. Iya. Kemarin semalam pun kawan-kawan udah saya ajarin gimana caranya mengapa Bu buat laporan. Jadi mereka pun biar bisa tambah poin kan Pak. Mungkin itu aja Bu. Ya. Oke. Baik Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Ira.
sudah bagus ininya ya, interaktifnya juga sudah masuk. Lalu apakah saya terhenti? Kok berhenti? Apakah saya yang terpental keluar apa gimana nih? Nah, jadi terima kasih Bu Ira, sudah bagus proyeknya, sudah ada interaktivitinya. Semoga Bapak dan Ibu yang lain nanti bisa Ibu Ira bisa dibimbing juga lah, diajarin untuk membuat interaktif itu. Nanti kalau nggak boleh ditanya kok Bu. Atau kita buat ini ngobrol-ngobrol santai aja, tidak terlalu resmi juga nggak apa-apa. Bapak dan Ibu yang lain ada pertanyaan? Waktu kita tinggal 1 menit lagi ya. Sampai, karena ini hari Jumat ya Bapak dan Ibu, kalau saya mau saja sih haruskan setengah jam lagi juga nggak apa-apa, cuman Pak Eka nanti. Ini Bu, ada mau sekalian menyampaikan pemikiran dari kawan-kawan yang lain. Iya. Jadi alhamdulillah hari Rabu semalam kami sudah menyelesaikan satu proyek ya, rame-rame secara bersamaan. Yang jadi pertanyaannya itu Bu dari kawan-kawan, setelah kita buat media pembelajaran interaktif ini, bagaimana ya kita mau menyampaikannya sama anak-anak seperti itu, cara mudah sehingga anak-anak bisa mengakses media pembelajaran yang sudah kita kerjakan seperti itu Bu. Iya. Jadi kalau sudah selesai, kita belum sampai publish ya Bu Ira, sudah dipublish kan kemarin ya? Sudah Bu, sudah kami publish Bu. Alhamdulillah sudah. Berarti sudah dapat link, sudah dapat barcode ya. Nah, jadi untuk menyampaikan ke anak-anak, yang pertama, kalau anak-anak itu, kalau kita mengajarnya langsung di kelas, kita bisa pakai presentasi aja, Bapak dan Ibu, pakai Infocus ya. Atau pakai HP kita, kalau mau ditampilkan AR, kemarin kan saya sudah contohkan di sekolah, kalau kita tampilkan secara AR, jadi objek itu ada nanti di hadapan anak-anak atau di meja kelas begitu kan. Nah itu satu, kalau anak-anak tidak membawa Android. Kalau anak-anak kita punya Android semua atau sebagian besar punya Android, maka mereka harus kita minta installkan Assembler Edu di HP-nya masing-masing. Nah jadi di situ kita bisa kirimkan link di kelas kita dan mereka bisa belajar sendiri di rumah atau dimanapun gitu untuk membuka pembelajaran kita, untuk membuka media kita. Nah kemudian di kelas itu juga ada topik-topik yang lain Bapak dan Ibu, mereka bisa klik-klik semua topik itu, ada pelajaran matematika, IPA, biologi, sains dan sebagainya ya, tergantung inilah kelasnya lah ya yang dibuka sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah di situ ada bebas gitu, tinggal ambil. Kalau pelajaran kita, media kita, maka kita share link kita atau media kita di dalam kelas kita yang sudah tergabung anak-anak kita. Jadi gitu Pak Eka. Satu, kalau anaknya belum punya HP, belum punya aplikasi, belum install aplikasi atau mereka tidak bawa HP, cara kita menyampaikannya adalah dengan presentasi kita. Seperti saya mempresentasikan ketika di kelas kemarin. Pakai Infocus atau pakai AR. Nah, nanti tapi gantian memang kalau pakai AR karena kan tidak semua bisa melihat karena kan hanya di HP ya, di satu HP gitu. Paling tidak kita bisa menghadirkan objek pembelajaran itu atau media pembelajaran itu secara real gitu. Kelihatannya gitu secara real. Seperti itu. Kalau anak-anak punya HP semua, maka mereka harus install aplikasi Assembler Edu. Kemarin minggu lalu sudah juga ya, Bu Ira sudah install ya. Bapak dan Ibu yang lain sudah install Assembler Edu juga kan di HP. Seperti itu, Pak Eka. Ada lagi? Iya, Bu. Ibu, kemarin kan ada assembler kelasnya kan, Bu? Dari assembler bisa Ibu, apakah dari assembler kelasnya kita mau membagikan materinya gitu, Bu? Yang udah dari kelas ya? Iya, dari assembler kelasnya, Bu. Saya buka lagi ini sebentar lagi, Pak Eka nggak apa-apa. Karena ini sebenarnya Pak Eka, Pak Misman ya, ada ya. Sebentar ya, saya sharing coba di kelasnya ya. Contoh membagikan di kelas kita ya. Jangan lupa isi absen ya Bapak dan Ibu ya. Oh ya, absen sudah dikirim ulang sudah Pak ada tadi. Saya sudah kirim di
Oh, sudah dikirim ulang, sudah terlihat ini ya Bapak dan Ibu. Iya. Ibu Ati Dian Anggra ini, selamat datang Bu di warung kecil Bu. Mana tadi? Ini ya. Kita buka kelas, ini kelas saya. Nah, Bu, siapa tadi Bu Ira? Nah, sini kan sudah ada, kita klik ini saja, nggak usah kita cari di sini lagi. Ya. Ini kelas saya. Saya contohkan membagi ini ya. Misalnya di kelas apa ini ya, misalnya. Saya mau bagi media, Bapak Ibu mau bagi media sebagai guru. Nah, Kita klik aja ini Bapak dan Ibu. Buka dulu Bu. Ya. Sip. Sudah di sip ya. Nah kemudian Ibu tutup aja. Tutup dulu. Bukan yang ini. Coba tutup. Ya, objek kita. Pak Ya, Lito, Pak Lito lagi di offline ini ya. Ya sudah, kita saja lanjut. Ini Bu Ira, kita klik yang ini. Kita klik media yang mau kita bagi. Saya contohkan ini aja ya, jam. Ini saya bagi. Ini kita klik. Kemudian kita pilih. Maka dia akan muncul di sini di beranda kelas kita. Atau kalau kita mau letakkan di sini juga bisa. Nanti letakkan di sini materi ya. Nah ini nanti kita tulis. Anak-anak silakan. Begitulah ya. Tapi ini kan guru-guru semua ya. Silakan diklik atau diklik media berikut, itulah misalnya, terserah Bapak ini. Kemudian kita klik kirim Bu Ira, seperti ini. Nah ini sudah ada di beranda, seperti itu Bu. Jadi anak-anak bisa melihat media-media kita di kelas itu. Kalau materi sini bisa kita buat juga di sini, kita tambah di sini. Nah ini nanti khusus di materi-materi. Seperti itu ya Bu. Bagaimana Bu Ira, sudah? Mana tadi ini ya? Iya Bu. Udah. Sudah bisa Ibu ikuti? Ya Bu. Udah. Gitu. Jadi ini di beranda ada, di materi sini juga ada, di materi ini. Nah kalau anak-anak itu mereka sudah punya aplikasi, mereka juga bisa lihat di topik ini untuk belajar-belajar mereka sendiri di rumah. Seperti itu. Ini ya Bu, semua bisa dibuka ya Bapak dan Ibu juga. Nah ini bisa kita buka, bisa menjadi apa namanya ide kita untuk membuat, oh kita mau buat seperti ini, tapi kan versi kita ya, tidak mungkin ada yang sama persis buatan kita gitu kan, kecuali fotokopi atau kopas ya. Tapi kalau ini kan kita hanya, misalnya ini matematika ya, kita lihat seperti apa sih. Cuman kalau di media laptop kita tidak bisa membuka ininya, model AR-nya Bapak dan Ibu. Ini misalnya ini ya, ini pecahan, kita bisa lihat, kita bisa sukai, bisa kita nge-like seperti di Instagram itu ya. Oh ini tidak bisa lihatnya di HP Bapak dan Ibu. Aku sedang maintenance ya. Nah begitu. Baik, kita kembali ke ruangan. Ya, sudah menunjukkan pukul 11.38 ya. Nanti yang mau Jumatan terburu-buru. Untuk materi kita kali ini saya rasa cukup sampai di sini Bapak dan Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dituliskan dulu juga boleh, nanti ditulis di grup WA Telegram. Oh, grup Telegram kita sudah dibagi ya, masih beberapa yang masuk ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa masuk grup Telegram atau Facebook ini ya, Facebook. Maksudnya untuk mendapatkan info-info tentang assembler Bu, untuk kita belajar. Ya nggak apa-apa, tidak harus aktif. Kalau Telegram itu Bapak dan Ibu tidak akan memakan memori kita, karena kan dia di web ya simpannya gitu. Jadi ini Bapak dan Ibu ada 2 grup FB ya, Bapak dan Ibu bisa gabung di situ. Sebelum akhir ini satu lagi
Susetya mana ya? Kalau nyari susah. Nah, seperti ini. Silakan Bapak dan Ibu gabung untuk mendapatkan informasi-informasi tentang assembler. Kemudian satu lagi ada grup WA, grup Telegram. Pak Wito bisa share nanti di grup ya. Jadi kalau ada link untuk webinar atau kegiatan untuk webinar, bisa dicari infonya di grup Telegram atau grup Facebook itu. Jadi kita bisa mengikutinya gitu, Bapak dan Ibu, dan tidak ketinggalan. Baik Bapak dan Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup sampai di sini ya Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu atas semua perhatiannya. Mohon maaf saya atas kesalahan-kesalahan ataupun sesuatu trouble yang tidak kita inginkan ya selama presentasi tadi. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Wito, rekamannya sudah selesai. Sudah ya, saya hentikan ya. Bapak dan Ibu yang mau ke masjid silakan, boleh keluar. Yang mau tanya-tanya boleh, saya kasih waktu 10 menit, boleh untuk bertanya-tanya di luar kita. Silakan Bapak dan Ibu. Jika ada pertanyaan, kalau tidak sudah boleh keluar, sudah boleh beraktivitas yang lain. Bu Rini, Ya, yang Bu Ira. objek 3D itu ya loh, yang masih belum bisa diupload ke ini. Oh, Ibu mau upload objek 3D yang lain selain yang ada di aset assembler ya? Nah, begini Bu Ira, dulu ketika akun saya free, saya hanya bisa mengupload objek 3D dari luar hanya 2 kali. Itu tergantung size ukuran objek yang kita upload. Nah, setelah itu saya nggak bisa lagi dibilang kasih info bahwa Anda sudah terlalu banyak gitu mengupload aset. Jadi setelah itu saya nggak pernah upload lagi sampai saya mendapatkan kemampuan yang diberikan lebih oleh assembler karena kita sudah naik level. Nah, kalau kita naik level, kayaknya naik level 4 sudah inilah, saya nggak hafal itu. Jadi kalau kita nambah naik level itu mereka memberi keleluasaan yang lebih kepada akun kita untuk bisa mengambil aset-aset yang lebih, yang pro tadi sudah free. Kemudian kita juga diberikan ruang yang lebih untuk mengupload objek-objek dari luar, seperti itu Bu Ira. Jadi Bu Ira sudah pernah mengupload objek 3D sebelumnya? Kayaknya pernah kemarin Bu, 2 kali. Oh ya, itu sama dengan saya. Saya juga 2 kali, mau yang ketiga kali itu dia begitu. Iya, habis itu nggak mau lagi dia Ya. pas bermasalah dengan ini gitu. Ya. Rupanya memang ada batasnya ya Bu. Gini Bu, kita diberi ruang penyimpanan itu kalau nggak salah Ibu 8 MB kalau nggak salah, masih free ya. Saya lupa, coba saya lihat punya saya. Jadi di ruang penyimpanan itu dia kuncinya. Kalau akun kita yang free, saya lihat dulu, akun free 8 MB Bu. Nah, jadi kalau objek yang Ibu upload itu sudah melebihi 8 MB atau mungkin 7,8 atau 7,9 MB, dia nggak mau lagi gitu. Kita nggak bisa lagi mengupload. Nah, tapi nanti seiring waktu Ibu meningkat level-levelnya, itu dia nanti akan otomatis diberi ruang lagi, diberi tambahan. Mungkin nanti bisa 300 MB, 600 MB, sampai 1000 atau 5000 MB gitu. Oke, saya inilah kan baru level 1 gitu ya kan Bu. Bisa lah bertambah. Masih 8 MB, jadi dia masih terbatas memang. Intinya Ibu tekniknya sudah tahu ya kan Bu, sudah pernah mengupload.
Iya Bu, dari Sekrap apa namanya Bu itu yang kemarin Oh, dikasih. Sketfab. Ibu Ah, upload dari ya, itu iya. saya coba-coba. Itu terus mau saya upload lagi, tapi Mm-mm. kan saya hapus, pikir saya seperti kayak HP gitu, dihapus langsung dikasih ruang gitu. Rupanya ininya kemampuan kita mengupload ke situnya dibatasi rupanya. Barangkali saya juga pinginnya gitu kemarin menghapus. Mungkin coba saya lihat juga menghapusnya itu bukan di apanya aja Bu. Dia di saya nggak pernah menghapus memang. Coba kita lihat di recent objek 3D itu. Tapi kalau saya lihat tidak ada lagi objek-objek 3D saya yang dulu saya upload gitu. Maksud saya kalau bisa saya hapus juga biar bisa dikasih ruang lebih lagi gitu kan. Tetapi sepertinya nggak ada, sudah tidak ada si objek saya. Tapi saya nggak bisa mengapakan lagi karena akunnya memang sudah dikasih lebih yang untuk saya gitu. Jadi nggak bisa apa sih namanya nandain gitu ya. Tapi nggak apa-apa Bu. Ya kita uploadnya 2D aja. Kalau 2D kan ringan. 2D. Iya Bu, 2D ya. Mm-mm. Masih gambar-gambar yang bisa kita upload ya Bu ya. Kalau dia objek 3D-nya belum ini. Objek 3D nanti kalau sudah nambah semakin dibuka pintu-pintu yang tadinya terkunci semakin dibuka gitu. Baik, ada lagi ibu-ibu? Sudah berapa objeknya? Sudah berapa medianya Ibu Ira? Ada berapa ini Bu saya punya? Ada kemarin 6 Bu. Oh, sudah banyak lah itu Bu untuk 1 minggu udah. Ibu berarti kan 1 hari 1 gitu ya, jadi gitu. Jangan Enggak lupa 6 Bu kemarin ngajarin teman-teman kemarin kan. buat ya. Iya. Ya, alhamdulillah sudah bisa ya. Ibu Saprida udah buat media Bu? Belum? Ibu masih mute mikrofon Bu. Ya. Belum siap, Bu. Belum ya Bu ya. Satu belum jadi, satu. Yang satu juga belum jadi. Semalam udah buat kan, Bu. Ya, di sekolah sama rame-rame lah, Bu. Rupanya waktu saya mau buat itu kan tentang ayam itu, Bu. Ayamnya hilang. Oh, nggak hilang Bu. Jadi masih mau buat lagi dulu. Bu, sebenarnya nggak hilang. Seperti yang tadi saya bilang, dia nggak hilang. Ibu klik di object list, Ibu klik. Kemudian Ibu, saya contohin lah ya sebentar ya. Nggak apa-apa yang lain kalau misalnya sudah mau nggak apa-apa. Saya contohin ini untuk Ibu Saprida biar tahu cara mencari ini objek yang hilang gitu. Saya buka lagi ini di sini. Nah, di sini misalnya ini ya, objek inilah misalnya, anggaplah ini ayam. Ini dia entah di mana lah ya, Bu. Kita tuliskan di sini. Dia kan hilang kan, Bu? Oh, ini masih kelihatan ya. Yang jauh lagi sedikit. Bu Safrida coba lihat. Ini kan nggak ada nih kata padi. Coba kita kecilkan gini. Nggak kelihatan juga kan dia? Ya kan, nggak kan. Jadi cara mencarinya adalah kita klik ini yang kanan, object list. Nah, ini teks padi ini yang kita cari. Di mana dia ini? Nah, ketika kita klik, bawa aja, enggak cuma ambil. Oh ya. Kita klik, kita kan nggak kelihatannya di mana dia, mau kita edit juga nggak bisa. Kita klik, kemudian kita letakkan aja ini di 00 gitu Bu ya. Ini 0, kemana dia nanti? Ini 0, ini maksudnya supaya mencari dulu. Nah, ini kan ada kelihatan. Ya kan Bu? Nah, ini. Di sini dia. Kalau kita
mencari dia nggak kelihatan, kita cari dia di object list, kemudian kita letakkan di posisi 000. Pasti dia nanti akan ke sini, Bu. Yang penting dia ada di object list, pasti nggak hilang. Nah, setelah di sini barulah kita letakkan mau di mana. Seperti itu, ya. Gimana, Bu Saprida? Bisa? Nanti saya akan coba, Bu. Nanti. Ya, caranya adalah kita klik object list, kemudian kita klik apa yang hilang tadi, objeknya di sini. Iya. Kita klik dia, klik, baru kita letakkan aja dulu dia di objek, di titik X, Y, Z di posisi 000. Nanti akan muncul di tengah-tengah seperti tadi. Gitu ya, Pak dan Ibu. Iya, ya, Bu. Oke, baik. Makasih ya, Bu. Ya, makasih, Bu. Kita tutup ya, Bu ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai digogo, ini yang kita cari siapa ini? Ini kalau sekian pesawat terbang-terbang. Protesnya kita berkali, itu loh maksudnya aku juga mau menyindir itu juga. Tapi kayak ngomong gitu kayaknya orangnya nggak ada tadi. Ya orangnya nggak ada, nggak ada. Iya. Kalau awak yang nggak ngitung-ngitung lama, kadang-kadang didatengin Mbak Wati ini masih ada lebih. Nya aku yang bayar ya, wes aku bayar, kan bayar. Masih ada lebihnya penyamu, alhamdulillah. Mau silakan datang dibayar